PSSI resmi memecat Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia, dengan alasan perlunya kepemimpinan yang lebih kuat untuk mencapai target lolos ke Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyoroti komunikasi dan implementasi strategi yang lebih baik sebagai faktor utama pemecatan. Meskipun kontraknya berlaku hingga 2027, PSSI mengakhirinya lebih awal dan akan memberikan kompensasi. Shin Tae-yong sebelumnya membawa Indonesia meraih kemenangan penting, termasuk melawan Arab Saudi. Saat ini, PSSI tengah mencari pengganti dengan prioritas memastikan Indonesia tetap berpeluang lolos ke Piala Dunia. Patrick Kluivert, mantan striker Belanda dan ex-pemain Ajax, AC Milan, serta Barcelona, disebut sebagai salah satu kandidat pelatih timnas Indonesia setelah pemecatan Shin Tae-yong. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi bahwa Kluivert termasuk dalam 3 calon yang telah diwawancarai, bersama beberapa asisten sebagai pendamping. Kluivert memiliki pengalaman sebagai pelatih timnas Curaçao dan asisten di klub-klub besar. PSSI berencana mengumumkan pelatih baru secara resmi pada 12 Januari 2025, dan Erick Thohir meminta publik menunggu kepastian tanpa spekulasi lebih lanjut. Justin Hubner, pemain timnas Indonesia, mengungkapkan rasa kecewanya atas pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih. Di media sosial, Hubner mengungkapkan terima kasih kepada ST atas kepercayaan yang diberikan, yang membawa dirinya dan timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Ia menyebut Shin Tae-yong sebagai sosok penting dalam karirnya dan seorang pejuang serta pemenang sejati. Pemecatan ini terjadi setelah Shin Tae-yong berhasil meningkatkan peringkat FIFA Indonesia dan membawa tim lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Marcus Rashford, penyerang Manchester United, menjadi sorotan menjelang bursa transfer Januari setelah menyatakan siap untuk mencari tantangan baru. Dia belum tampil dalam beberapa pertandingan terakhir, dan AC Milan sedang mempertimbangkan untuk merekrutnya dengan status pinjaman. Namun, masalah utama adalah gaji Rashford yang tinggi, sekitar 325.000 pound per minggu, yang membuat Milan kesulitan. Milan berharap Manchester United dapat menanggung sebagian besar gaji tersebut. Saat ini, United belum menerima tawaran resmi, dan pelatih Ruben Amorim mengatakan bahwa keputusan ada di tangan Rashford untuk berjuang kembali ke tim utama. Federico Chiesa yang bergabung dengan Liverpool dari Juventus pada musim panas 2024 dengan harga 12,5 juta pound, mengalami kesulitan mendapatkan waktu bermain akibat masalah kebugaran. Ia hanya tampil 4 kali dengan total 123 menit di lapangan. Liverpool dikabarkan mempertimbangkan meminjamkannya pada Januari 2025 agar mendapat lebih banyak menit bermain, dengan Napoli, AC Milan, dan AS Roma menunjukkan minat. Namun, agennya, Fali Ramadhani, menegaskan Chiesa tidak berencana meninggalkan Liverpool dan ingin berjuang untuk tempatnya. Manajer Liverpool, Arne Slot, fokus meningkatkan kebugarannya agar bisa lebih berkontribusi bagi tim. Tottenham telah merekrut kiper Antonin Kinski dari Slavia Praha, dan akan membayar 12,5 juta pound untuk sang pemain yang merupakan pemain internasional Republik Ceko U21. Kesepakatan dengan Kinski berlangsung hingga 2031. Saat ini Spurs punya masalah serius di posisi penjaga gawang, dengan pilihan pertama Guglielmo Vicario absen karena cedera, dan Fraser Forster termasuk di antara pemain yang absen pada kekalahan 2-1 lawan Newcastle, membuat Brendan Austin yang berusia 25 tahun, melakoni debut seniornya di klub pada kekalahan itu. Kinski telah mencatatkan 12 clean sheet di Liga Pertama Ceko dalam 19 penampilan Liga untuk pemuncak klasemen Slavia Praha musim ini. Newcastle United gagal merekrut Johan Bakayoko dari PSV Eindhoven pada bursa transfer Januari setelah agen sang pemain, Gerard Witters, menegaskan bahwa Bakayoko tidak akan meninggalkan PSV musim ini berapapun tawarannya. Pemain berusia 21 tahun ini menarik minat klub-klub besar seperti Liverpool dan Arsenal, dengan nilai transfer diperkirakan mencapai 50 juta pound. Meskipun Newcastle tetap tertarik, mereka kemungkinan baru bisa mencoba kembali di musim panas mendatang.
Untuk saat ini, The Magpies harus mencari alternatif lain guna memperkuat lini serang mereka. Juventus tertarik merekrut Joshua Zirkzee dari Manchester United dengan opsi peminjaman, yang akan dikelola oleh Thiago Motta, mantan pelatihnya di Bologna. Namun, Manchester United tidak mempertimbangkan pinjaman karena Zirkzee telah menjadi bagian dari setiap skuad pertandingan di bawah pelatih Ruben Amorim, yang ingin mempertahankannya. Zirkzee juga menegaskan bahwa dia tidak ingin meninggalkan United, karena kecintaannya pada klub dan tekadnya untuk membuktikan diri di Liga Premier. Selain Juventus, klub-klub seperti Napoli, Inter Milan, dan beberapa tim Liga Premier juga tertarik, tetapi Zirkzee masih ingin bertahan di Manchester United. Real Madrid menang telak 5-0 atas Deportivo Minera di babak 32 besar Copa del Rey. Federico Valverde membuka skor di menit ke-5, disusul sundulan Eduardo Camavinga di menit ke-13. Arda Güler menambah keunggulan di menit ke-28, di babak kedua, Luka Modric mencetak gol keempat setelah bekerja sama dengan Brahim Diaz. Güler menutup pesta gol dengan gol keduanya di menit ke-88 setelah umpan tarik Fran Garcia. Kemenangan ini membawa Madrid ke babak 16 besar selanjutnya. AC Milan menjuarai Piala Super Italia 2025 setelah menang dramatis 3-2 atas Inter Milan di Al-Awwal Park. Inter unggul lebih dulu lewat gol Lautaro Martinez di akhir babak pertama dan Mehdi Taremi di awal babak kedua. Milan bangkit dengan gol tendangan bebas Theo Hernandez di menit ke-52, lalu Christian Pulisic menyamakan kedudukan di menit ke-80. Tammy Abraham menjadi pahlawan dengan gol penentu di masa tambahan waktu. Kemenangan ini menjadi gelar ke-8 Milan di ajang ini, sekaligus trofi pertama bagi pelatih baru mereka, Sergio Conceição. Pep Guardiola mengkritik performa Jack Grealish, menyebut bahwa saat ini Savinho jauh lebih baik darinya. Grealish, yang dibeli dengan harga 100 juta pound pada 2021, mengalami penurunan performa signifikan di 2024, tanpa mencetak gol dan hanya memberikan 3 assist dalam lebih dari 1.600 menit bermain. Guardiola mengakui bahwa Grealish pernah tampil gemilang, termasuk saat City meraih treble, namun saat ini ia lebih memilih memainkan Savinho yang dalam kondisi lebih baik. Hal ini memberi tekanan pada Grealish untuk meningkatkan performanya dan kembali merebut tempat di tim utama Manchester City.